Oke, disiapkan terlebih dahulu. Silakan. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Oke, sebelumnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Kami dari Andre, Adit, Hairul Fajri, Pak Raditya, Pak. Ridho, Hadir. Fahri, Hadir. Alvano, Hadir. Akmal, Pak. Andre, Hadir Pak. Ika. Oke, sebelumnya terima kasih sudah hadir pada pagi ini dalam pembelajaran konfigurasi dasar mikrotik di Inet Lab. Jadi kita akan mengkonfigurasi jaringan di aplikasi yang namanya Inet. Nah, bagaimana kita menjalankan aplikasi itu dengan cara merunning lewat virtual box. Oke, lewat virtual box ya. Nanti kita jalankan melalui browser karena simulasinya ini berbasis simulator web. Gitu. Sebelumnya ada yang tahu Inet Lab itu apa? Belum tahu ya? Karena masih baru ya. Baru, oke, kita akan jelaskan. Inet Lab itu adalah sebuah platform aplikasi virtual untuk merancang jaringan. Jadi ini aplikasinya seperti GNS3, Cisco, nah itu sama-sama aplikasi virtualisasi jaringan ya. Jadi kita akan membuat jaringan di Inet Lab. Itu. Lalu dalam pembahasan kita ini ada namanya unsur-unsur, yaitu router, Ethernet, admin, IP address, password dan flow. Ya. Ada yang tahu router itu apa? Boleh? Ya Pak. Ya, mari. Router adalah perangkat keras yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan network yang berbeda dan meneruskan paket data. Oke, tepuk tangan kembali. Karena router itu sederhananya adalah perangkat keras ya yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan ya. Itu fungsi router. Jadi yang biasa kita pakai di sini itu apa? Routernya yang biasa kalian konfigurasi. Mikrotik ya, LB ya, enggak. Router board mikrotik ya. Kalau router board itu perangkat keras yang di dalamnya sudah terinstall pengoperasi mikrotik ya. Jadi kalian nggak perlu menginstalasi lagi, langsung di running bisa dikonfigurasi ya. Lalu yang kedua Ethernet. Ada yang tahu Ethernet? Pak. Ya, boleh. Ethernet topologi dan port fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam lokal area network LAN via kabel. Oke, tangan. Karena Ethernet sederhananya itu adalah sebuah port fisik ya. Port fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat LAN ya. Itu sederhananya. Jadi Ethernet itu portnya, kalau konektor itu sebenarnya kayak MC45 ya, konektor itu. Jadi port itu tempatnya. Lalu selanjutnya admin. Ada yang tahu admin? Boleh, ambil. Admin adalah yang tahu dengan akses penuh untuk mengkonfigurasi network. Oke, tepuk tangan untuk Andre. Oke, admin benar ya. Admin itu user dengan hak akses penuh.
dia mempunyai full control. Jadi bebas dalam mengkonfigurasi karena mempunyai full control. Lalu IP address, ada yang tahu? Ya Pak, Ya boleh. Itu. alamat identitas untuk unit misal 192.168.1.1 yang memungkinkan perangkat saling berkomunikasi. Oke, tepuk tangan. Oke, benar. Sederhananya IP address itu alamat, ya, alamat identitas. Jadi dalam jaringan itu wajib mempunyai alamat atau IP address supaya bisa saling berkomunikasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada password. Ada yang tahu password isinya? Adalah kunci keamanan autentikasi untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem komputer. Oke, tepuk tangan. Oke, benar. Password itu adalah kunci keamanan, ya. Jadi di dalam sebuah sistem router itu harus ada yang namanya password, ya, supaya sistemnya aman, sehingga tidak mudah seseorang untuk mengaksesnya, ya. Jadi hanya admin yang bisa mengaksesnya dan mengkonfigurasi. Lalu yang terakhir itu ada cloud. Ada yang tahu cloud? Coba Oke, boleh. Pertama dulu. di VNetLab ini adalah node spesial yang menghubungkan jaringan simulasi Anda ke dunia luar, internet atau host PC. Oke, tepuk tangan. Oke, cloud itu di VNet itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat virtual ke perangkat luar, yakni ke perangkat realnya, ya. Jadi perangkat konfigurasi dari virtual itu bisa kita hubungkan di jaringan yang fisik seperti itu kira-kira, dan juga kita bisa hubungkan ke internet. Oke, langsung saja. Di sini adalah konfigurasi dari Mikrotik, ya. Ini konfigurasinya berbasis command line interface. Nah, langsung saja kita buka VirtualBox-nya, kita running. Sebelumnya Bapak sudah menginstalasi terlebih dahulu. Nah, kita akan langsung mengkonfigurasinya. Nah, setelah running ini akan muncul dia IP 172.20.10.6. IP ini akan kita panggil di web browser. Untuk apa? Untuk mengkonfigurasi di aplikasi VNet-nya. Jadi kita panggil melalui aplikasi browser 172. Sebelumnya kita buka aplikasi Google Chrome, ya. Google Chrome, lalu kita ketikkan alamat IP yang sudah tampil tadi. Satu berapa tadi? 172.20.10.6, ya. 10.6 kita enter. Nah, lalu dia akan diarahkan ke halaman VNetLab. Nah, kita masukkan usernya, admin, dan passwordnya VNet. Kita pilih yang bawahnya itu HTML console, lalu ketikkan captcha-nya. Nah, di sini akan terlihat tampilan berandanya. Jadi ada main, ada running lab,
running lab ini adalah hasil lab yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Ini lab-lab yang aktif. Ini ada 6. Jadi sebelumnya Bapak sudah melakukan konfigurasi. Lalu ada device. Ini device. Nah, device ini isinya banyak. Ada Wireshark, ada Chrome, ada Ubuntu, ada Cisco. Itu bisa kita download sebagai perangkat tambahan saat kita mengkonfigurasi. Ya, langsung saja kita ke main. Lalu kita pilih add new lab karena kita akan membuat lab baru. Di sini add new lab. Nah, kita ketikkan namanya SMK TKJ. Kita akan menamakan SMK TKJ. Lalu kita ke paling bawah, kita add. Yang lain settingannya dibiarkan sesuai dengan defaultnya. Nah, di sini ada lembar kerjanya. Gimana cara menambahkannya? Oke, kita harus klik kanan, lalu pilih node, pilih Mikrotik Router OS. Nah, di dalam image ini kita pilih Mikrotik yang versi 6. Lalu Mikrotiknya ditambahkan Mikrotik dengan nama Mikrotik TKJ. Lalu kita ke bagian bawah. Di bagian RAM ini kita buat kapasitasnya 128 MB. Ini mengikuti hardware yang sedang Bapak gunakan supaya tidak memakan banyak RAM. Jadi kita pakai 128 sudah cukup. Nah, di menu ada kolom menu option ini defaultnya sudah ada, tapi kita hapus saja. Save. Nah, di sini sudah tampil sebuah router Mikrotiknya. Nah, ini sama seperti router board. Mikrotik ini bisa kita konfigurasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, tadi kan cloud itu bisa menghubungkan antara jaringan virtual dan jaringan luar ya. Nah, kita tambahkan cloud-nya di kanan, lalu network. Di dalam type ini kita pilih management cloud. Oke. Nah, untuk menghubungkan cloud dengan Mikrotik itu caranya mudah. Cukup arahkan kursor kita ke cloud. Nah, di sini akan muncul tanda colokan. Kita klik aja kiri, kita tahan, lalu arahkan ke Mikrotik. Setelah mengarah ke Mikrotik, kita lepaskan. Nah, di sini akan langsung terhubung otomatis dan diarahkan ke Ether 1 atau ETH 1. Ini cara menghubungkannya. Set. Nah, setelah itu kita akan merunning Mikrotiknya. Kita arahkan ke Mikrotik, lalu ada tombol start. Kita klik. Oke, setelah itu kita klik 2 kali di Mikrotiknya. Dia akan muncul tampilan terminalnya. Jadi terminal ini untuk kita konfigurasi secara berbasis tag. Oke. Nah, terlihat halaman login, ya. Kalau kita mau login di Mikrotik yang baru kita install itu,
apa? Originnya admin. Enter. Passwordnya kosong, ya. Kita enter saja. We want to see the software license. Nah, setelah itu dia akan meminta password baru. Kita buat saja admin. Repeat menu password admin. Nah, setelah itu kita kembali ke presentasinya, ke slide materi. Di sini untuk yang pertama kita akan mengubah nama router, ya, mengubah nama router, karena defaultnya itu nama router adminnya itu Mikrotik. Kita akan buat namanya menjadi routernya TKJ, ya, dengan konfigurasi apa? Sistem identity set name, ya, sistem identity set name. Nama tadi apa? KJ, ya. KJ, enter. Nah, akan terlihat seperti ini. Sudah berubah tampilannya? Ya. Admin TKJ sekarang kan? Ya. Yang tadinya admin Mikrotik, sekarang routernya sudah berubah nama. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan password. Cara menambahkan password di sini user set admin password, ya. User set admin lalu password. Kita password awal tadi kan namanya admin, ya. Kita akan ubah menjadi 123. Kita enter. Ini passwordnya sudah terganti. Cara mencobanya, kita close terminalnya, ya. Lalu kita stop. Kita matikan Mikrotiknya, lalu kita hidupkan kembali. Kita coba nanti booting awal. Mikrotiknya sudah berganti dengan password yang baru atau belum. Oke, ini sudah tampilannya, sudah di halaman login. Kita ketikkan admin. Lalu coba kita ketikkan password yang awal, yakni admin. Apakah bisa? Nah, gagal karena passwordnya sudah diganti dengan password apa tadi yang kita buat? 123. Nah, tapi sampai di sini pergantian password berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengganti nama interface, ya, mengganti nama interface. Caranya interface set header 1 name lalu nama interface-nya, ya. Sebelumnya kita lihat interface yang sedang aktif dengan cara interface print, itu untuk melihat interface yang saat ini aktif. Ini error. Jika mengalami error seperti ini, nggak keluar interface-nya. Ini kita close, lalu kita
Klik 2 kali lagi. Interface print. Nah, di sini akan tampil Ethernet yang aktif, yakni header 1, header 2, header 3, dan header 4. Ini defaultnya. Kita coba akan mengganti Ethernet 1. Ya, Ethernet 1 itu ada di nomor 0. Ya. Ya. Caranya interface apa? Set name. Ini kita bisa secara simpelnya seperti ini. Kalau Bapak biasanya makanya seperti ini. Interface set name datang sama dengan apa? Satu. Langsung aja interface set name. Kita akan mengganti dengan nama tadi ISP ya. ISP. Enter. Nah, langsung diarahkan number. Lihat. Interface segment Bapak beri nama ISP number berapa? Number header 1 ada di nomor 0. Kita masukkan angka 0. Nah, terus cara melihatnya seperti apa? Interface. Nah, sudah berubah? Berubah ya. Jadi interface nomor 0 itu sudah berubah menjadi ISP. Sekarang ada yang mau mencoba? Yuk, mari. Kan tadi kita membuat interface-nya ISP dan LAN ya. Sekarang kamu buat interface LAN. Kira-kira interface LAN ada di nomor berapa? Kita buat di nomor 1. Nah, ini di header 2. Oke, sekarang boleh 2. LAN ya, kita akan menggunakan kita akan diarahkan nomor berapa dia? 1, 2, tes, oke, ya berhasil ya, sudah berhasil. Header 1 dan header 2 sudah berubah menjadi ISP dan LAN. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Interface sudah dibuat, lalu kita buat alamatnya, ya. Dengan cara IP address, add address 192.168.1.1. Nah, untuk menambahkan IP address ISP ini kita melihat terlebih dahulu kita mendapatkan IP berapa dari ISP ya. Kalau untuk LAN itu bisa menyesuaikan. Jadi kita mau pakai IP berapa bebas. Kalau ISP itu sudah pasti ya, karena dari ISP kita akan pecah lagi ke LAN seperti itu. Jadi IP address, address 192. Kita contohkan seperti inilah. Kita mendapatkan IP address ISP ini 192.168.1.1.2 ya misalnya ya. Tes 24. Enter. Enter boleh enggak? Kalau kita teruskan bisa langsung kita ketikkan interface
tujuan. Interface sama dengan ISP ya. Tapi kalau Bapak bisanya simpelnya seperti ini. Langsung enter, lalu akan diarahkan interface. Ya. Interface mana? Di ISP. Enter. Terus cara melihatnya dengan cara IP address pin. Ya. Sudah masuk? Jadi di Ethernet nomor 0 ini ISP sudah masuk ya, yang kita konfigurasi ya 1.2. Nah, sekarang mengembangkan IP address ke LAN. Coba yang mau maju silakan. Bapak persilakan yang mau mencoba. Ya, Andre. Kita buat kalau bisa 10.1 gitu. Di sini terlihat untuk interface LAN sudah terisi dengan IP address 192.168.10.1/12. Ini benar ya? Masuk ya? Di tangan B. Nah, setelah terkonfigurasi nama interface lalu IP address-nya, kita bisa mencoba manggil. Alamatnya sudah bisa dipanggil belum? Dengan cara ping. Ping, kita coba ke ISP ya. 192.168.1.2. Iya. Ya. Enter. Nah, MS. Berarti sudah terhubung ya. Kalau yang ke LAN kita coba pin 192.168.10.1. Ya, terhubung juga. Kalau kita pin ke 192.168 berapa? 20, 1 kira-kira bisa nggak? Enggak. Coba ya. No route to host. Jadi route tidak ditemukan, ya, karena ini IP-nya bukan IP yang kita konfigurasi, ya. Tapi bisa nggak kita masukkan? Bisa nggak? Bisa. Coba, ada yang mau bertanya? Oke, Pak. Pak, ini bisa nggak sih lihat konfigurasinya? Oke. Bisa nggak sih melihat isi konfigurasi semuanya ya dari awal? Karena kalau kita melihat dari satu-satu, contoh kayak address pin, terus interface pin itu kan kebanyakan ya. Jadi harus satu-satu. Bisa kita melihat seluruhnya dengan cara export. Kita mengetikkan perintah export lalu enter. Nah, seluruh hasil konfigurasi akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini masih baru.
Seperti itu ya, bisa ya. Jadi ini bisa kita download hasil konfigurasinya. Kalau kita nge-remote pakai Windows, itu kita bisa ekspor dengan format teks, lalu dengan nama sama dengan nama. Nanti kita bisa download dan kita bisa upload kembali jika kita akan mengkonfigurasi dengan lab yang sama. Itu kita bisa tampilkan seperti itu ya. Terus ada yang mau bertanya lagi? Oke, Andre. Serahkan dulu ID-nya juga buat Oke, pertanyaan yang bagus. Bisa nggak Pak kita menambahkan IP lagi untuk akses point ya? Kita akan menambahkan akses point. Bisa, sangat bisa. Jadi kita kan tadi buat dua interface doang ya, LAN sama GSP. Nah, kita akan menambahkan interface, jadi akses point. Ya, tinggal kita tambahkan saja interface-nya, tambah lagi ya. Interface-nya kita rubah dulu menjadi namanya access point ya. Terus setelah itu kita tambahkan IP-nya tuh. Jadi nanti ada 3 interface, ada ISP, ada untuk kelas ya, ada buat access point. Nah, seperti itu kira-kira. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke, Bapak rasa semua sudah paham. Tadi sudah mencoba, sudah berhasil semua. Mungkin materinya sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.